من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا، لبيك يا رسول الله، لبيك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, khusus Habibana Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, juga para habaib yang lain di sini yang hadir, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para ulama yang juga hadir di sini, di antaranya adalah Ustadzuna Kiai Haji Ibrahim bin Ismail bin Kiai Haji Abdul Karim, dan juga anakku Kiai Haji Ahmad Baihaqi bin Kiai Haji Ismail bin Kiai Haji Abdul Karim, dan juga para ulama lain yang hadir, juga anak-anakku Sayyid Muhammad bin Mundir, Sayyid Hasan bin Mundir, dan seluruh jamaah Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga seluruh anak-anakku dari Darul Rasul dan kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah. Hadirin wal hadirat, tadi kita mendengarkan pembacaan manaqib. Ya, manaqib itu mengisahkan tentang apa kebaikan yang ditinggalkan oleh sahibul hal. Ya. Tadi kita dengarkan manaqibnya Habibana Mundir, juga kita dengarkan manaqibnya dari Kiai Haji Ismail bin Kiai Haji Abdul Karim rahimahumullah ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah menyayangi mereka semua, ya, dan juga para orang tua kita, para nenek moyang kita yang saleh, para ulama kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, angkat derajatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian juga bisa mengikuti jalan mereka sampai berjumpa dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, yang pertama ingin saya sampaikan adalah kenapa kita melaksanakan haul. Ya, berapa banyak orang, ya bukan kita di sini, tapi mungkin tetangga sebelah, yang sering menanyakan apa itu haul, apa itu sunnahnya haul. Ya, bahkan sampai ada yang membid'ahkan haul. Saya ingin menyampaikan, anak-anakku sekalian, kita nggak usah ngurusin mereka, gitu ya. Tapi kalau ditanya kita harus bisa jawab. Ya, jadi di dalam Quran dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Dariyat, kata Allah, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'al mu'minin." Ya. Ingatkan oleh kalian semua, karena yang namanya peringatan itu bermanfaat buat orang yang beriman. Saya mau nanya, kalau Allah perintahkan supaya kita mengingatkan, gimana cara mengingatkannya? Salah satu caranya dengan kita berkumpul di sini, lalu kita sampaikan bagaimana amal daripada sahibul haul. Dalam ayat yang lain Allah katakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada banyak pelajaran. Bagi siapa? Ulil albab, bagi orang yang mau berfikir. Nah, kita kumpul menyebutkan tentang bagaimana Habib Mundir, bagaimana Kiai Haji Ismail. Ini tujuannya dalam melaksanakan ayat itu. Kalau ada yang bilang, "Beb, ada nggak di dalam Quran Allah perintahkan mengingat kisah-kisah para aulia Allah, para salihin?" Ada. Salah satunya adalah satu dari dua surah terpanjang dalam Quran. Ya, surah Ali Imran itu bukan bicara tentang Rasul, tapi bicara tentang keluarga Imran. Siapa keluarga Imran? Bukan Rasul, adalah awliya wassalihin. Kata Allah, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat ketika istri Sayyidina Imran menyampaikan,
ya Allah, saya ini bernazar apa yang di dalam kandungan saya ini untuk menjadi orang yang saleh. Ya. Fataqabbal minni, terima dari saya ini ya Allah. Siapa istri Imran? Bukan rasul, aulia salihin. Sampai Allah menyebutkan di dalam Quran tentang kisah seorang aulia salihin wanita namanya istri Imran. Para ulama mufassir menyatakan namanya adalah Hannah binti Faqud. Ya. Lalu kemudian ketika sudah lahir anaknya perempuan, lalu dia bilang, Rabbi inni wada'tuha unta. Ya Allah, saya ini punya anak ternyata perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unta, kata Allah. Ya. Allah lebih tahu siapa yang dia lahirkan, dan memang beda laki dengan perempuan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, kata Allah. Wa kaffalaha Zakaria. Lalu Allah terima anak itu yang dinazarkan sama umminya yang orang saleh, wali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah terima dengan baik. Lalu Allah berikan kepada Nabi Zakaria untuk mengurus anak itu yang kemudian menjadi orang besar, namanya Sayyidatina Maryam binti Hannah binti Faqud. Ya. Sayyidatina Maryam ini siapa? Lebih soleh dari umminya. Sampai kemudian Allah sendiri yang ceritakan. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabiullah Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Sayyidatina Maryam, maka dia lihat banyak makanan ada di situ. Lalu dia nanya, "Ya Maryam, anna laki hada?" Wahai Maryam, ini dari mana makanan banyak begini? Qalat, "Huwa min indillah." Kata Sayyidatina Maryam, ini semua dari sisi Allah. Karomah yang Allah berikan kepada seorang wali Allah yang salihah namanya Sayyidatina Maryam. Ya. Lalu apa? Lalu Sayyidatina Maryam memiliki anak lebih soleh lagi, menjadi nabi. Bahkan ulul azmi minar rusul, satu dari 5 nabi yang paling mulia, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Ini kisah yang nyeritain siapa? Habib Nabil? Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran yang bilang, ini wali Allah namanya istri Imran, ini wali Allah namanya Sayyidatina Maryam. Ini adalah Rasul yang dari sejak kecil sudah bisa bicara dalam keadaan masih bayi, yaitu Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi kalau ada orang ngomong, ngapain kita haul untuk wali Allah, ngapain kita haul untuk salihin, kita katakan Allah yang suruh, Allah yang menceritakan tentang para wali Allah. Itu baru Sayyidatina Maryam. Siapa lagi yang disebutkan dalam Quran yang bukan Rasul, bukan Nabi? Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi kata Allah apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu anak-anak ABG, pemuda, tapi amanu bi rabbihim. Bedanya dengan pemuda lain, mereka imannya tinggi kepada Allah. Wazidnahum huda, ditambah hidayah sama Allah, diberikan karomah. Apa karomahnya? Enggak kepalang tanggung, ditidurkan 309 tahun lamanya. 300 sinina wazdadu tis'a, kata Allah subhanahu. 300 ditambah 9 tahun, karomahnya luar biasa. Anak muda, tapi mereka takwa kepada Allah. Jadi kita melaksanakan hal ini, menceritakan amalnya wali Allah, orang-orang soleh, itu diperintah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Ashabul Kahfi, ada Ashabul Ukhdud, ada Dzulqarnain, ada Luqman Al-Hakim, macam-macam. Ya, hadirin wal hadirat. Kalau ditanya lagi, memang di dalam hadis ada wali-wali Allah diceritakan Allah? Ada. Salah satunya adalah 3 orang wali Allah yang kemudian bertawassul, yang bukan Nabi, bukan Rasul, sampai akhir zaman kita bertawassul karena amal 3 orang ini. Ya, masuk ke dalam gua mereka, ya, lalu tertimpa sama batu, pintu guanya nggak bisa keluar. Ya, lalu kemudian yang satu bertawassul, yang kedua bertawassul, ketiga bertawassul, sampai akhirnya terbuka pintu gua itu. Hadisnya Bukhari Muslim. Sampai sekarang, sampai yaumil kiamah kita bertawassul. Salah satunya adalah karena orang-orang soleh itu.
Siapa mereka? Bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi jangan kita merasa khawatir. Kita ngadain begini, siapa yang suruh? Ya, yang suruh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang nyuruh kita, ya, melaksanakan amalnya salafus saleh. Ya. Lalu siapa lagi? Pernah dengar Sayyidina Uwais bin Amir Al-Qarni? Pernah dengar? Siapa dia? Nabi bukan? Bukan, nggak ada Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada Rasul, nggak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ini? Dia ini orang soleh, nggak pernah ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim, hadis sahih disebutkan dia Rasul sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Umar. Ada yang tahu Sayyidina Umar? Siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu orang kedua yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Amirul Mukminin. Tapi pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, nanti kalau kamu melihat ada rombongan haji dari Yaman, ada seorang yang pernah kena penyakit belang. Belang itu panu dan sembuh sehingga cuma sebesar telur. Dia sangat berbakti kepada umminya. Kalau kamu nanti ketemu, minta doa sama dia. Yang disuruh minta doa siapa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang nyuruh minta doa siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada rombongan dari Yaman, Sayyidina Umar nanya, ada nggak namanya Uwais Al-Qarni? Ada yang tahu? Sampai suatu ketika datang suatu kafilah dari Yaman, lalu ditanya, terus orang yang ditanya bingung, Amirul Mukminin nyari Uwais yang mana? Uwais Al-Qarni yang pernah kena penyakit belang. Kenapa? Dia bukan orang yang ternama di antara kami. Dia di kafilah tuh paling belakang, orang miskin. Habis itu bukan orang yang punya harta, bukan orang terkenal itu. Dia datang ke sini pun jalan kaki dari Yaman, ikut kafilah. Lalu kata Sayyidina Umar, saya mau ketemu sama dia. Lalu ditemukan, kata Sayyidina Umar, kamu benar namanya Uwais Al-Qarni? Betul. Kamu pernah punya penyakit belang? Betul. Sudah sembuh kecuali sebesar telur? Iya betul. Dan kamu berbakti kepada orang tuamu, kepada ibumu? Betul, Amirul Mukminin. Saya berkali-kali mau haji, tapi karena ibu saya melarang, ibu saya sakit, saya nggak melakukan itu. Sampai setelah ibu saya meninggal baru saya bisa berangkat haji. Masya Allah. Kata Sayyidina Umar, doakan buat saya, kata Sayyidina Umar. Itu orang satu kafilah, semuanya duduk di situ dekat. Ini Umar ibn al-Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, minta doa sama orang ini. Yang nggak ada yang kenal dia siapa, tapi penduduk langit kenal. Sayyidina Muhammad kenal sama umatnya yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh beriman kepada Allah, walaupun diremehkan sama orang lain. Jadi anak-anakku sekalian, jangan khawatir. Saya Habib Nabil Al-Musawa, saya setiap kali disuruh bicara di sini ngeri. Kenapa? Karena justru mungkin yang dimuliakan Allah antum ini yang duduk di sana, datang dari jauh, uangnya habis untuk kepentingan hadir acara hall, ya. Bukan saya yang bicara begini, belum tentu saya ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni saya dan kita sekalian, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah lalu kemudian didoakan sama Sayyidina Uwais Al-Qarni. Semua orang minta doa sama dia. Anak-anakku sekalian, dia bukan Nabi, bukan Rasul. Itu sunnah Sayyidina Muhammad. Kalau ada yang nanya lagi, lalu kita baca maulid, baca qasidah, ini gimana deh? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Naim, dan juga disepakati kesahihannya oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala anhu, disebutkan ada seorang pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, itu biasa melakukan qasidah di depan Nabi Muhammad SAW, memuji Sayyidina Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan ada Sayyidina Hasan bin Thabit, itu juga
sering membacakan syair sampai ditegur Sayyidina Umar pada zaman Sayyidina Umar. Kamu, Umar melotot aja waktu itu, dia baca syair di masjid, Umar melotot. Kata Hasan bin Thabit, wahai Amirul Mukminin, apa Anda melotot melihat saya baca qasidah ini? Padahal ada orang lebih baik dari Anda yang membiarkan saya membaca qasidah. Saksinya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, benar, Rasulullah SAW pernah nyuruh dia beberapa kali, lalu dia membacakan syair. Lalu Sayyidina Umar nggak negur lagi. Anak-anakku sekarang ini kita lakukan ini seperti itu. Kita baca qasidah, baca maulid, kita baca manaqib, semua ini perintah ya dari Al-Quran dan Sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir anak-anakku sekalian, saya ingin bicara tentang Habib Mana Mundir karena jam juga. Tadi dikatakan Habib Mundir dan Kiai Haji Ismail ya bin Kiai Haji Abdul Karim yang kita peringati haulnya itu punya kesamaan. Kesamaannya apa? Yaitu istiqomahnya, kecintaannya kepada gurunya. Tadi dikatakan oleh Ustaz Dona Ibrahim ya, bagaimana ayahanda beliau itu sungguh-sungguh membela gurunya luar biasa. Sampai kemudian dia jual apa untuk kepentingan gurunya. Sampai dia belikan apa namanya motor ya, kemudian nyumbang segala macam ke berbagai pesantren itu karena permintaan gurunya, karena membela gurunya. Habib Mundir itu seperti itu anak-anakku sekalian. Kalau antum tahu Habib Mundir sebelum berangkat ke Yaman Hadramaut itu beliau luar biasa suka marah. Kami kakak-kakaknya mengalah ya, karena Habib Mundir itu asma, badannya kecil, asma, sakit, mudah temperamen ya. Tapi begitu pulang dari Hadramaut, masya Allah, 180 derajat berbedanya, halus, lembut. Kalau sama saya ditanya, nah ya Sayyidi, labbaik ya Sayyidi, saya sampai kaget, kok bisa berubah begini? 180 derajat, kenapa? Karena betul-betul beliau itu ta'alluq kepada gurunya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi saya ingin menasihati, kalau kita punya guru, itu bukan hanya kita sekedar belajar ilmunya, kita juga belajar adabnya, kita juga mendahulukan mereka dibandingkan yang lain. Orang tua dan guru itu nomor satu. Kalau kita bisa melakukan begitu, maka insya Allah Allah bukakan dari hati kita itu kebersihan, diangkat derajat kita, makom kita diangkat karena cinta kita kepada guru kita. Jangan sampai kita merasa kita lebih dari guru kita. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal mubtadi, kata pepatah bahasa Arab, keutamaan itu bagi orang yang pertama walaupun yang berikutnya jauh lebih baik. Kita bisa jadi lebih alim dari guru kita, tapi al-fadlu lil mubtadi, keutamaan tetap bagi guru kita. Hormat, kita dahulukan mereka, kita hormati mereka dimanapun, insya Allah barokah ilmu kita. Anak-anakku sekalian, yang kedua, Habib Mana Mundir itu kelebihan beliau adalah kesungguhannya di dalam melaksanakan manhaj dari guru beliau Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Sungguh-sungguh ya. Salah satunya saya menjadi saksi, beliau itu bersalawat sampai 5.000 kali sehari alal aqal, minimal. Dan beliau nyampaikan ke saya, Bib, anak kadang-kadang gak kuat. Kenapa Bib? Karena hampir setiap hari mimpi ketemu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dari sejak beliau itu belum berangkat ke Hadramaut, itu yang pertama kali beliau hafal surat Muhammad. Kami dulu kalau ngafal Quran, saya Habib Ramzi, abah kami itu keras, anak-anakku sekalian. Kami dari kecil sholat harus berjamaah, kalau enggak dipukul pakai rotan. Ya. Ba'da maghrib itu hafalan Quran. Ya. Kami ngapal biasa dari Amma Yatasa'alun terus ke bawah. Habib Mundir enggak, ngapalnya dari surat Muhammad dulu. Saya tanya, kenapa Bib? Kok tumben ini? Surat Muhammad kan di tengah-tengah, juz 26, 27 ya. Kata beliau, anak cinta sama Sayyidina Muhammad Bib. Itu masih kecil ya. SMA cintanya sama Sayyidina Muhammad luar biasa. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati beliau menjadi khadimnya Sayyidina Muhammad, membukakan hati ratusan ribu orang, bahkan mungkin jutaan orang. Sampai saat ini itu banyak orang yang kemudian akhirnya kemudian sungguh-sungguh kepada Nabi Muhammad SAW melalui dakwah beliau ya.
Salah satunya mungkin anak-anakku sekalian ini jauh dari Papua, ya sampai kemudian akhirnya namanya pun Darul Rasul. Habib Muntir itu begitu cinta sama Nabi Muhammad SAW, majelisnya majelis Rasulullah. Kalau antum tahu, anak-anak buah beliau yang angkatan pertama itu dikasih nama Muhammad. Ada satu orang namanya Agus. Agus ini tukang beresin beliau, bawain barang apa. Namanya Agus, diganti Muhammad Aini. Ada lagi pimpinan tim Hadrah, namanya Irfan Hadi, diganti sama Habib Muntir Muhammad Galbi. Saking cintanya sama Sayyidina Muhammad. Kira-kira kita seperti itu enggak? Cinta kita sama Sayyidina Muhammad sampai segala sesuatu itu ingatnya Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, sampai kemudian salawat pun sekian banyak, sampai kemudian terus menerus mimpi ketemu beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam keadaan yaqadzah, ya, beliau pernah berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan adalah setelah beliau sungguh-sungguh cinta kepada Sayyidina Muhammad, kemudian kepada gurunya, maka kemudian Allah membukakan hati manusia untuk cinta kepada beliau. Kita bisa lihat sampai beliau wafat itu sekian ratus ribu orang, bahkan sampai saat ini berapa banyak ulama yang sudah meninggal, selesai. Setelah meninggal udah, ya, nggak ada lagi suaranya. Tapi majelis Rasulullah SAW setelah beliau wafat sekarang punya cabang di 10 provinsi, di 5 negara. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena pendirinya adalah orang yang ikhlas, cinta kepada Allah, cinta kepada Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan hal ini kita bisa meniru kebaikan daripada Habib Muntir dan juga Kiai Haji Ismail. Mudah-mudahan kita bisa berada di jalan mereka, jalan guru mulia kita Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib yang tadi kita dengar tausiahnya, dan juga jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini diampuni dosanya oleh Engkau ya Allah, dan yang punya masalah mudah-mudahan dimudahkan masalahnya, yang punya hutang mudah-mudahan dimudahkan bayar hutangnya, bagi yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan sakitnya, bagi keluarga kita yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dikumpul bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sekalian yang hadir di sini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya nanti berada di dalam bendera Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya kira mungkin itu anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada kebenaran dari Allah, kesalahan dari kebodohan saya sendiri. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.